Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Khaliqul Bari Al-Musawwir Lahul Asma'ul Husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Jamaah yang dimuliakan Allah, dan ketika Nabiullah Ibrahim berkata kepada ayahnya dan juga kepada kaumnya, bapaknya kan pembikin berhala, ada juga yang mengatakan bukan bapaknya. Macam-macam tafsir. Ketika Nabiullah Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kamu sembah. Sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa-apa yang kamu sembah. Jadi la ilaha, buang. Apa-apa yang kamu sembah, buang. Aku gak kamu ikuti apa yang dilakukan oleh bapakku dan apa yang dilakukan oleh kaumku. Kaumku termasuk ya rajanya, Raja Namrud. Innani bara'un, berlepas, tidak ikut, ada umpatan. Jadi harus tegas. Jadi orang bertauhid itu harus tegas, radikal. Sekarang yang disebut dengan radikal. Radikal itu maknanya ya istiqomah, cuma lalu dilecehkan. Jadi pembinaan kepada kita. Ya, yang namanya proses yang seperti itu ya mulai tempo dulu, mulai zaman Nabi Nuh. Mulai zaman Nabi Nuh itu baru ada kesyirikan, baru ada mulai pertentangan antara tauhid dengan syirik itu berperang. Bukan hanya berpindah, berperang. Dan memang kita juga harus tegas, tidak buat apa? Ketika secara akal Nabiullah Ibrahim menghancurkan seluruh berhala, kemudian digantung kapak diletakkan di leher yang besar. Nah, kemudian ketika ditanya, apakah kamu yang menghancurkan seluruh berhala ini wahai Ibrahim? Karena tahu sudah alibi, kalau bahasa bahasa kepolisian, artinya ada tanda-tanda bahwa yang merusak itu Ibrahim itu. Karena ini Ibrahim ini ya itu Pak, ini bara'un mimma ta'budun, aku berlepas diri, gak ada obat, aku gak ada obat marwan. Jadi tegas bahwa orang marwah silahkan, itu urusan sampian. Tapi aku tidak melakukan amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Nabi. Bahwa malam nisfu Sa'ban itu memang Allah mengangkat amal. Tapi kalau amalan-amalan yang aneh-aneh yang tidak dilakukan Rasulullah, lalu kita tidak mengerjakan, jadi baroh
barokon mimma ta'budun, apa-apa yang kalian sembah, apa-apa yang kalian beribadah. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat tidak melakukan. Oh, Imam Syafi'i aja kadang melakukan. Cari kitab di Imam Syafi'i. Adakah sholat tasbih untuk nisfu Sa'ban? Enggak ada. Tapi itu baik. Nah, baik menurut kita itu belum tentu benar kan? Ya siapa orangnya kalau sembahyang kada baik kan lah. Orang baca Al-Quran masa nggak baik, baca Yasin kan baik. Tujuan supaya dapat rezeki kan boleh. Tujuan supaya dipanjangkan umur kan baik. Supaya dijauhkan dari bala kan bagus. Siapa yang akan menerima bala? Siapa yang akan dapat rezeki? Siapa yang akan dapat umur panjang? Maksudnya umur sehat. Soal panjang atau tidak panjang itu kan urusan Allah. Kita juga tidak tahu kenapa. Jadi kita tahu umur kita panjang, namun kita tidak tahu berapa tetapan Allah kepada kita ya kalau Pak. Tapi kalau mau minta juga boleh. Allahumma tawil umurana, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur Allah. Mau sehat, mau kada sehat apa? Oh minta pulang ya Allah mati akan pulang itulah. Kalau doa diplomatis boleh-boleh saja. Allah ya Tuhan, ya Tuhanku, kalaulah umur itu kalaulah hidup ini baik untuk Allah, ya Allah hidupkan Allah ma'afini dal khayatu khairali wa tawaffani idal wafatu khairali. Ya Allah, kalaulah wafat mati itu lebih baik bagi Allah, matikan Allah. Itu diplomatis. Ya tetap juga Allah yang menentukan. Jadi begitu Pak. Jadi sanggup kita itu barokah. Bahwa kemudian tanpa kita membuli, ya tentu enggak. Ya biasa-biasa saja. Sampai mau melakukan silakan. Kok jadi dengan sesama Muslim? Dengan orang yang non Muslim saja kita harus berbaik hati. Itu loh Pak dalam benar. Dan jangan dua hati itu sangkal dengan orangnya, sangkal dengan bid'ahnya. Beda loh Pak. Kita itu tidak suka dengan bid'ah, bukan tidak suka kepada orang. Harus berani membedakan loh itu. Masa kalau ada orang lalu kemudian tidak ditanya, ya, oh kemana? Singgahkah ke masjid kami? Kalau orang mau singgah ya sudah untung Pak. Kembali, itu Ibrahim loh. Jadi la ilaha illallah itu la ilaha, mampu untuk menghalau segala bentuk kesyirikan walaupun sedikit. Iya, kita nggak ada keyakinan nomor itu menjadikan sebuah keyakinan akan mendatangkan kegagalan, akan mendatangkan madorot yang enggak. What is the number? Apa artinya sebuah nomor? Ya enggak. Dan kita takutan nomor 13 atau nomor mesin yang mana kan yang kurang apa itu? Yang kurang hoki. Tanyakan ke tuan guru. Tuan gurunya juga baik aja. Ya macam itu Bang. Yang buat apa kita standar untuk membeli sesuatu itu bukan karena ada keyakinan yang khurafat, enggak. Ya karena apakah mesin ini masih standar atau masih bagus atau apa? Kan gitu. Bukan karena mendatangkan keuntungan, mendapatkan percekian yang enggak boleh. Yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan kemadaratan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu, lah. Jadi itu Nabi Ibrahim. Illa alladzi fatarani. Kecuali
kepada yang telah menciptakan aku. Siapa Allah? Kecuali kepada Allah. Aku beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Makanya kan ada istilah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Syirik yang kecil, bukan syirik al-akbar, bukan syirik akbar, syirik kecil. Syirik kecil itu seperti arya, mulai dari awal, ujub dulu. Jadi kita ini bangga dengan apa yang kita lakukan. Makanya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Allah ini beribadah, Allah ini mohon pertolongan hanya kepadamu ya Allah, tidak ada yang lain. Ketika bicara bahwa aku mampu untuk beribadah, bahwa aku mampu untuk memohon, sumbernya dari mana dulu? Sumbernya adalah dari Allah. Kenapa? Seorang ini bisa beribadah, itu karena pertolongan Allah. Kalau enggak pertolongan Allah, kita enggak mampu untuk beribadah. Belum nanti bicara soal hidayah. Doa yang paling bagus itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maaf, ihdinas siratal mustaqim. Itu doa yang paling luar biasa. Lebih baik daripada Rabbana atina loh. Mungkin Imam Ghazali mengatakan lebih baik daripada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di sana ada yang ketiga, siapa? Allah. Ada Allah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk beribadah. Bukan dari diri kita sendiri yang tidak. Jadi ada peran Allah. Allah inni ala dzikrika. Ya Rasulullah nih doanya yang kita ikuti, Allahumma inni i'anah. I'anah itu bertahap. Yang pertama hidayah. Hidayah itu kita mendapatkan sebuah petunjuk. Kemampuan untuk melaksanakan petunjuk itu namanya taufik. Kalau nggak ada taufik dari Allah, nggak bisa kita melakukan. Kita bisa berdiri, bisa duduk, bisa takbir. Itu dari Allah, taufik. Jadi kekuatan kemampuan kita untuk berpuasa di bulan Sya'ban dalam rangka untuk mengikuti sunnah Rasul. Biar sunnah tapi disukai Rasulullah, ya kita kerjakan. Minimal puasa Senin kah, puasa Daud kah, atau yang terakhir puasa 3 hari di tengah bulan. Apalagi ada yang membukakan puasa hari ke hari Rebo, Kamis, Jumat, atau rame lagi. Siapa yang berpuasa tengah bulan bukan cuma sikit, saya harap lagi. Okay. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa ada sesuatu amalan yang amalan itu menjadikan orang itu lebih apa? Lebih rajin. Itu yang perlu kita lakukan. Kalau bapak kalau umroh hari Senin, hari Kamis, waduh mau ada buka di mana saja, kita mengatakan masa itu aku gak ada puasa. Oh apa sih? Kalau orang gak ada puasa, kalau orang Arab yang bagi-bagi itu, itu pegawai tinggi loh yang bagi-bagi itu kan. Nggak mau buat apa kerja suruh bagi, nggak mau. Bawa sendiri, wakil sendiri. Orang Arab ini jangan disangkan pegawai rendahan. Bahasa kita itu kepala dinas toh. Buat amir. Amir itu kan ya ada dua, buat pemerintah, umarok, amir. Ya, kalau di Mekah di Arab itu kan buat amir itu kan keluar ke raja.
Ya kayak emang kerajaan kok, kerajaan. Tapi walaupun kerajaan kan kemakmuran untuk rakyat itu kan luar biasa. Walaupun di sana sini ada kekurangan. Jadi orang kan dapat demo, soalnya minyak harganya tetap. Subsidi bahan pokok itu luar biasa. Sebenarnya model negara yang luar biasa itu seperti Brunei, seperti Turki, seperti Chechnya, kan semua menggunakan label Islam. Berani. Kita nggak berani, foto diri sendiri aja nggak berani. Padahal dijamin oleh Allah nggak berani. Illalladzī fatarani. Nah ini namanya kita hanya mengilahkan Allah. Sembahan kita hanya Allah. Illallah. Jadi tasbih, yusabbitu, ya apa? Menetapkan gitu. Jadi menjadi sesuatu yang tasbih. Tasbih itu teguh kuat. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah itu akan memberikan kekuatan kepada orang yang beriman. Kekuatan teman tegas ya teman. Bukan tegas bukan berarti kemudian menyombongkan diri, enggak. Kemudian menganggap orang lain rendah, enggak. Tegas. Aku nggak ada umpat nah. Ada orang bermasakan malam tuh nah. Masakan intik, masakan ayam, masakan iwak, yang mengambil lapor orang. Ada ayam siapa kan diambilnya, ada iwak siapa kan diambilnya. Kalau orang yang dia itu tasbih, ayo kak kadakin. Ada mau Pak. Lu takut Pak kalau perut ini kotor ya. Ya Allah, kalau orang itu sudah dekat dengan Allah, Allah sendiri yang menjaga Pak. Karena seorang laki Allah yang menjaga. Bukti ada. Suatu hari Abu Bakar itu kan, ini sejarah terkenal, biar mungkin sudah mendengar. Abu Bakar itu kan lagi anak minum banyu, anak minum susu. Lalu menyuruh kepada pembantunya, ya Khadim, wahai pembantu, tolong Pak diperhatikan susu di belakang rumah itu, susu unta. Berarti berangkat ke belakang. Sekalinya baik untanya Abu Bakar yang asli, untanya bujur, ampun sidin, itu lepas Pak karena kekepungan, lepas karena kekepungan. Akhirnya ada unta Baitul Mal. Jadi unta punya kerajaan. Dia pikir ini kan beliau raja gitu. Beliau itu khalifah. Sudah kok aku pencet aja daripada lapang mencari mencari unta yang sudah buka gitu. Pencetlah. Kemudian disodorkan kepada Abu Bakar. Masih asal. Kemudian diminum Pak. Belum sampai ke perut itu sudah muntah. Sudah jadi perut Nabi. Abu Bakar itu Pak, saking bersihnya sudah menolak sesuatu yang beliau tidak tahu bahwa itu haram, memuntah. Allahu Akbar, saking sucinya, saking bersihnya orang lain muntah Pak, karena sanggup perut ini memakan sesuatu yang tidak benar. Lalu tanya, pembantu, dari mana tadi dapatlah susu ini? Lalu diceritakan. Jangan lagi lah. Coba Pak. Sampai di situ apanya ya? Illallahnya itu loh. Illallahnya itu sampai di situ.
Apakah kemudian Abu Bakar gak kaya? Ya Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sampai nggak suka lagi jadi sukih. Kayak apa? Sukih harus kayak itu nah. Panjang kisahnya. Seperti itu malah. Jadi semakin hari semakin nggak apa. Karena keturunan kekayaannya besar loh Pak, miliaran kok. Bantuan saja untuk veteran perang Badar itu hampir miliaran. Iya. Yang pernah ikut perang dalam perang Badar semua disantuni oleh Abdurrahman bin Auf supaya berkurang. Bahkan waktu panen kurma itu kada bagus. Kan kurma itu apabila musimnya itu kurang panas Pak, itu biasanya bangking. Jadi kalau musimnya panas sampai 55 derajat, 50 derajat, oh bagus kurmanya. Tapi kalau sekarang nggak problem karena ada mesin pemanas Pak. Jadi lalu mereka mampu untuk masih ada masak itu sudah diopen, ada mesinnya. Jadi tidak harus masak di kompor. Lalu kurma itu nyaman, kayak rutop kan jadi kayak kelapa anom nyaman kalau kelapa anom itu nyaman dibandingin kelapa tuha Gak iyalah, kurma itu gitu juga kalau masih muda. Rutop namanya, manis nyaman. Kalau biasanya itu dikeluarkan waktu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu pengeluaran ada. Kalau kurma-kurma yang lemah-lemah, Allah bersabar. Akhirnya apa? Akhirnya semua kurma yang bangking tadi itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga seperti ketika baik. Coba bayangkan, dia pikir dengan itu nyamannya duitku berkurang. Nah, untuk membeli kurma yang harganya murah tapi dibeli dengan harga seperti kalau kurma itu baik. Tidak seberapa lama ada orang Yaman mencari kurma bangking. Karena mereka orang berrezeki itu ada untuk apa ya? Ternyata kurma itu untuk pengobatan penyakit yang ada di Yaman sana. Ada aja kayak itu. Akhirnya apa? Dibeli sendiri dengan harga 3 kali lipat dari Abdurrahman bin Auf ketika membeli. Karena seorang menawarkan menawar takut kalau ditawar orang. Wah ini 3 kali lipat apa yang telah diberi. Karena jadi miskin gitu. Lalu ini kisah itu Pak sudah masyhur itu. Masyhur di masyarakat ibaratnya. Kalau kita kan kisah-kisah kisah karuan kayak gitu Nah kembali illa alladzi fatarani ay wa qawluhu illa alladzi fatarani adalah makna al-itsbat fi rukni asani. Jadi ketika seseorang itu mengucapkan ini bari'un, itu adalah la ilaha. Ini bari'un makna meniadakan. Jadi mampu kita meniadakan Tuhan-Tuhan, keinginan-keinginan yang menguasai kita. Bahwa kita ini punya keinginan, tapi jangan keinginan itu menguasai kita. Ketika keinginan itu menguasai kita, maka jadi Tuhan.
Jadi kalau begitu Tuhan banyak, iya, Tuhan itu banyak. Semua keinginan yang menguasai kita, semua keinginan yang menguasai kita, keinginan berdagang supaya bojong banyak, keinginan berumah supaya dapat ngetam banyak, mencari iwak supaya dapat iwak banyak, lalu kita dikuasai. Tidak ada ingat di Allah Ta'ala, tidak ingat di waktu. Itu namanya Tuhan. Kita nggak mau seperti itu, bahwa kita berdagang iya, bahwa kita mencari iwak iya, bahwa kita mengajar iya, tetapi harus tahu di waktu. Makanya pedagang yang diridhoi oleh Allah itu adalah pedagang yang jujur dan tidak melanggar waktu. Itu aja. Bila melanggar waktu, Allah tidak meridhoi. Ya minimal jangan di luar waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Bahwa kemudian kualitas seseorang itu tidak sama, iya. Boleh saja orang sembahyang zuhur jam 3, kenapa tidak? Karena saat ini sembahyang asar jam 3:42, maka boleh ya melaksanakan sholat zuhur jam 3. Siapa yang tidak membolehkan? Karena memang seperti itu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi persoalannya adalah ketika ia mampu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, itu mesti di awal. Jadi berbeda ketika orang itu sebelum di awal saja sudah berada di masjid, dibanding dengan orang ketika sesudah azan. Ya beda. Dibanding ketika orang tidak mendapati takbiratul ihram imam, beda kan? Boleh kita masbuk, boleh masbuk. Kenapa tidak? Ketinggalan berjamaah, boleh. Kenapa tidak? Artinya bahasa kitanya untung jual ya, masbuk daripada kada lalu kan kayak itu. Pemahaman kita seperti itu, Pak. Cuman ketika kan kita tidak terlepas, maaf sering orang sampaikan, orang bertauhid itu tidak terlepas dari al-khubbu wal khaufu wal raja. Tidak terlepas bagaimana dia mampu mencintai Allah di atas segala-galanya, dan dia mampu untuk takut, tidak takut, atau takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, roja, selalu berharap itu hanya kepada Allah. Boleh berharap kepada manusia, boleh, tapi tetap dia berharap kepada Allah. Minimal dia mengatakan amin. Insya Allah karena aku bayar besok lah, amin. Itu aja. Artinya nanti yang menetapkan bahwa esok dibayar atau tidak itu Allah. Kalau memang esok dibayar itu rezeki seorang, bila kadang mustahil orang, itu aja belum ada. Seperti itulah. Jadi tidak terlepas orang bertauhid itu dari segala amal perbuatan kita. Karena keinginan kita dalam hidup ini banyak. Ada yang mengatakan, maaf, seorang ibu itu ketika ia hamil, karena sembahyang buat kenapa? Orangnya bagian kawan sembahyang orang nang berdianan itu ikam lain orang lain sembahyang anak buyak. Gak tahu tuh ketika itu aku yang merasa bahwa sembahyang itu ngalih. Nah, sembahyang dengan berdiri yang ngalih. Coba sembahyang dengan duduk. Tapi pada kenyataannya, pada penelitian, maaf ibu, bapak-bapak juga, ketika seorang wanita itu hamil dan melakukan sholat seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan seperti biasa, itu ternyata akan memudahkan untuk melahirkan. Coba. Jadi ketika ia melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah, orang yang hamil tadi, itu akan memudahkan.
Coba aja lihatin biar orang-orang yang orang senam-senam kehamilan. Orang melihat tahu. Lo lihat ini Google ini apa toh? Senam kehamilan. Gak usah sebenarnya, kalau boleh dikatakan gak usah itu kan. Dengan sembahyang itu sudah cukup. Jadi apa yang telah dilakukan oleh, apa yang telah difirmankan oleh Allah dan Rasulnya itu gak ada yang akan menjadikan orang itu menderita, itu gak ada. Wa ma dzalamnahum, aku itu tidak akan mendolimi terhadap mereka. Ada yang mengatakan mereka dia manusia. Walakinnahum anfusahum humud dzalimun, tetapi mereka sendiri kok yang mendolimi itu. Jadi tidak ada satupun apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kemudian akan menjadikan manusia menderita, ya tidak. Bahwa kemudian kalau yang memang tidak mampu melakukan, lakukan sesuai dengan kemampuan. Ikmalu mastata'tum kan gitu. Kerjakan olehmu semampu yang kamu lakukan. Itu seperti itu. Nah, itulah gambaran tentang bahwa kemampuan kita untuk la ilaha illallah, mampu untuk meniadakan seluruh hal-hal yang menguasai kita. Kita tidak ingin dikuasai oleh makhluk, itu tidak. Kita hanya ingin Allah yang menguasai kita. Mudahkah itu? Ya mudah, tidak susah, tergantung bagaimana kemauan kita. Ingin bertauhid enggak? Jadi memang dituntut yang seperti itu. Oleh sebab itu kita sebenarnya akan memberikan sebuah penjelasan bahwasanya tauhid itu adalah inti dakwah dari seluruh dakwah Rasulullah, seluruh dakwah anbiya, para nabi dan para rasul. Itu nomor satu itu. Lu apa gunanya sembahyang kalau kada bertauhid? Bujur banget. Kalau kita mulai mengatakan sembahyang beriman, berpuasa beriman, tapi tidak dijaga tauhidnya, terhapus kan. Jadi memang betul-betul fondasi. Jadi fondasi masjid kita ini kan harus kuat. Tauhid la ilaha illallah itu harus kuat. Bila fondasi itu rapuh dengan penuh kesyirikan, jangan harap apa yang di atas itu akan tegak, nggak bisa. Orang sembahyang itu mesti Allahu Akbar. Gak ada kalimat-kalimat yang lain, agama-agama yang lain menggunakan kalimat Allahu Akbar. Tauhid. Untuk kemampuan diri kita kemampuan diri kita untuk meyakini bahwa semua hal selain Allah adalah kecil. Bukan kemudian tidak kita perlukan, tapi dia dihadapkan dengan Allah, ada apa-apa. Ada orang berdagang nih, bila waktunya sampai tutup tukang. Begitu berbeda dengan orang yang ada tutup tadi, kelihatannya memang banyak, dia nggak terpengaruh sama sekali. Pada akhirnya nanti ternyata bahwa orang-orang yang memang dia menekuni beribadah kepada Allah dibanding dengan hanya menekuni di atas dunia, kemanfaatannya banyak diambil oleh orang-orang yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada tidak. Utamanya hati. Kita nggak bisa bicara dalam hidup ini masalah tidak atau melepaskan hati, nggak bisa. Satu saat badan kita ini akan mengalami kerapuhan. Kalau tidak ditunjang dengan hati, lapahnya luar biasa. Sehingga kalau sakit itu
sakitnya tuh luar biasa. Tapi kalau kita sakit dengan hati yang tentram dan tenang, biasa. Dia tidak akan kemudian jelek sangka kepada Allah kan? Apa yang pernah orang baca dalam sebuah buku, ia tidak pernah merasa sakit. Itu Bilal ketika ditindih dengan batu yang besar, Bilal tidak pernah merasa sakit. Itu Bilalnya sendiri yang mengatakan. Begitu mengatakan akad, ia merasa bahwa badan ini milik Allah. Coba, kalau orang tasawuf mengatakan sampai, nggak tahu sampai rumah. Kenapa? Jadi mampu untuk membedakan bahwa ini badanku milik Allah dan ini hatiku adalah selalu ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu kan? Contoh Nabi Ayub, kurang apa sakitnya? Tidak ada kulit pun yang terlepas dari sakit. Tidak ada terlepas kulit sedikit pun yang karena sakit itu kan dia. Tapi mampu bertahan bertahun-tahun menghadapi sakit. Kenapa? Hati ini milik Allah, badan juga milik Allah. Beda-beda. Kalau Allah akan menjadikan sakit, sakitlah iya. Oh. Allah menjadikan mati, matilah iya. Oh. Allahu Akbar. Itu sampai namanya. Ikan sini dulu nah. Kita lanjutkan pada masa yang akan datang. Kata Allah wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.